Banyak orang yang bilang kalau pekerjaan paling sulit dan paling capek itu adalah pekerjaan fisik. Tapi menurutku, sebagai orang yang sudah berdiri 5 tahun di belakang meja front office, ada hal yang lebih capek. Namanya adalah beban untuk terus terlihat bahagia. Pernah nggak kamu ngalamin kalau kamu itu terus tersenyum lebar walaupun habis mendengar kabar duka? Atau ketika kamu harus bilang ke orang lain kalau saya siap melayani Anda ketika harga dirimu baru aja diinjak-injak sebelumnya. Di hotel kita menyebutnya dengan profesionalisme, tapi aku menyebutnya dengan sisi gelap keramahan. Namaku Yuda dan selamat datang di episode pertama The Trainer's Diary. Mungkin kalau misalnya kita perhatiin ya, kita lihat hotel itu kayaknya gemilang banget. Penuh dengan lampu-lampu berkilau, lantainya marmer, tempatnya bagus, estetik, dan segala macamnya. Tapi realitanya, hotel itu adalah panggung sandiwara terbesar di dunia. Buat aku yang sudah bekerja di hotel selama 5 tahun, hal yang paling bikin capek itu bukan menghandle check-in ratusan check-in setiap hari. Tapi yang paling bikin capek adalah ketika kita harus mendam emosi untuk bisa membuat orang lain merasa nyaman. Istilahnya adalah emotional labor, di mana kita dibayar bukan cuma untuk fisik dan pikiran kita, tapi juga untuk mengatur emosi kita, sehingga customer atau orang lain itu merasa nyaman dengan kita. Tapi gimana kalau misalkan tangki emosi yang kita tahan itu habis? Dan kenapa ini juga relevan buat kamu yang nggak kerja di hotel? Let me give you some story. Di satu malam, waktu itu aku lagi shift malam, dan aku juga lagi prepare untuk presentasi mata kuliah akuntansiku besoknya paginya, which is ini mata kuliah yang cukup berat gitu, jadi aku kurang tidur dan capek juga waktu itu. Jam 2 pagi, jam 2, jam 3 pagi lah, around jam segitu, ada tamu yang datang, karena dia nggak bisa masuk ke kamarnya, karena kuncinya mati, kedekatan sama handphonenya. Di check-in kita udah bilang jangan dideketin nama teleponnya, tapi dia ngelakuin itu juga. Aku berusaha jelasin pelan-pelan ke dia, tapi dia tetap marah-marah dan akhirnya ngungkit personal, kayak kamu tuh nggak becus, makanya kamu sekarang masih jadi seorang front desk. Di sana aku tuh sebenarnya udah pengen teriak, kayak aku juga sedang membangun mimpiku gitu. Aku tuh nggak cuma diem aja, tapi namanya profesionalisme kan. Di sana aku tahan emosiku. Aku tarik nafas, aku lihat matanya dan aku bilang, Bapak, saya mohon maaf, mungkin Bapak tidak nyaman untuk saat ini, biarkan saya bantu Bapak untuk masuk ke kamarnya Bapak. Saya ganti kuncinya dan saya pastikan teman saya ikut ke sana untuk ngecek Bapak masuk kamar dengan baik. Di malam itu aku sadar, sebenarnya yang menjadi perisaiku itu adalah senyumku. Bukan lagi ketulusan dari senyum itu, tapi sebagai perisai untuk bertahan dari hal yang sebenarnya kita nggak bisa kontrol. Tapi gimana caraku bertahan dari hal seperti ini? Aku tuh punya pakem dalam diriku sendiri yang aku selalu tanamkan dari dulu. Aku selalu memisahkan peran profesionalku. Saat aku udah pakai seragam, pakai jas, pakai name tag, aku bukan lagi Yuda yang hobi masak. Bukan lagi Yuda yang seorang mahasiswa, bukan lagi Yuda yang hobi untuk membaca atau hobi nge-gym. Aku adalah Yuda, seorang hotelier. Ketika tamu lagi marah-marah, aku sadar dia itu sebenarnya tidak marah ke personalku, tapi dia marah ke seragam yang aku pakai. Dan dia marah dengan situasi yang dia alami. Inilah yang namanya emotional detachment. Bukan berarti kita nggak peduli dengan pekerjaan kita. Bukan berarti kita nggak profesional. Tapi kita berusaha untuk melindungi diri sendiri agar emosi kita, mood kita tidak didikte oleh emosi orang lain. Di hotel, ini wajib kamu lakukan. Tapi mungkin di kehidupan nyata, ini bisa jadi kunci untuk bertahan hidup. Gimana caranya kamu bisa ngelakuin hal ini di hidupmu? Aku punya 3 hal praktis yang bisa kalian pakai langsung untuk praktekin ini di hidup kalian. Yang biasa aku pakai juga. Jadi ketika ada tamu yang marah atau menghadapi hal yang tidak bisa kita duga, hal pertama yang harus dilakukan adalah tunggu 5 detik.
jangan langsung respon. Ini membuat kalian itu punya waktu untuk berpikir bahwa kalian punya diri kalian sendiri, punya pikiran untuk merespon dengan baik. Yang kedua, ganti kata-kata di kepala kalian. Instead of kalian bilang, kenapa terjadi sama aku? Ganti kata-katanya bahwa mungkin situasi ini terjadi sama dia, dan dia capek dengan hal itu. It's totally fine. Dia juga manusia. It's our job to make it fix to be right. Yang ketiga adalah ritual setelah shift. Yang biasa aku lakukan ketika selesai shift adalah aku cabut nemtekku, aku ganti jasku, aku pakai jaket, aku dengerin podcast. Podcast yang happy-happy aja. Apapun yang happy podcast. Kalau aku sih dengernya podcastnya yang komedi-komedi ya. Entah apalah itu. Tapi itu bikin aku happy. So, itu kayak ritual after shiftku. Lepas jas, lepas nemtek, dengerin podcast. Sebentar aja. Dan aku ngerasa kayak, oke, beban udah lepas. Sekarang aku bisa jadi Yuda yang suka masak, Yuda yang suka komunikasi, Yuda yang suka membaca, Yuda yang suka nge-gym, kembali ke Yuda itu. Tapi aku yakin, ada satu masa di mana kalian itu benar-benar udah mentok. Udah kayak senyum itu udah gak bisa diperiksa lagi. Ada masa-masa itu. Aku mengalami, dan sering juga. Apa yang aku lakukan? Aku biasanya ke belakang, ke back office, dan aku minum air. Bukan buat lari dari keadaan, tapi untuk nenangin diri sendiri. 1 menit, 2 menit, buat bikin kita gak kehilangan diri kita sendiri. Untuk bilang bahwa memang ini akan terjadi dan itu wajar. Dan gak apa-apa juga. Sebagai manusia, itu sangat wajar terjadi. Dunia mungkin menuntut kita untuk selalu sempurna. Tapi satu hal yang aku selalu bilang ke diriku sendiri, dan aku mau sama kalian juga, adalah jangan pernah sampai kalian kehilangan diri kalian sendiri. Nama aku Yuda, dan sampai jumpa lagi di video Trenders Diary selanjutnya.